Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Alia dan di sini uh, aku akan menjelaskan ke kalian apa saja sih 6 percabangan dalam JavaScript dan juga contoh data objek. Nah, di sini langsung saja kita bikin di folder baru. Aku masukin ke folder aku yang tugas LPL. Nah, tadi kan kita punya 6 percabangan. Nah, sekarang kita mulai untuk bikin 6 macam percabangan pada JavaScript. Kita bikin file baru ya guys. Kita bikin aja namanya percabangan.html. Nah, begitu guys. Seperti biasa, seru, tanda seru. Nah, gini guys. Kemudian langsung saja kita masukkan ke body. Nah, ini kita kasih satu untuk judul. Jadi sini kita kasih judul 6 percabangan pada JavaScript. Begitu ya guys. Kemudian langsung saja masuk yang pertama itu. Sini kita kasih H3 aja ya, H3 atau H2 boleh juga. Yang pertama itu adalah percabangan if. Nah, jadi percabangan if ya. Jadi kita langsung aja masukin ke dalam P. Ini ada ID-nya. Aduh. ID-nya kita kasih if karena ini tuh if. Nah, kita bikin 6 macamnya dulu ya. Nanti kita bakal install pakai JavaScript-nya. Yang kedua itu adalah percabangan if else. Nah, gitu guys. Udah pasti kita bikin P-nya if else. Bikin ID-nya maksudnya guys. ID-nya itu if else. Mungkin kita copy aja guys untuk ke bawah. 4, 5. Nah, ini tinggal kita ganti-ganti aja. Karena kalau kita bikin sesuatu mungkin itu kayak lebih makan waktu banyak ya guys. Nah, begini guys. Yang ketiga itu ada percabangan if else if. Kemudian yang keempat ada percabangan switch case. Aku lupa nambahin if di sini. Nah, nanti di sini bukannya switch case. Untuk mempermudah aja ya guys ID-nya.
guys. Oh ya, nomor 5 kita belum. Ini ada percabangan nest. Ya, nanti percabangan nest ini dia bakal ada kayak kotak gitu, kayak form input gitu. Input. Jadi di sini kita tambahin inputnya. Jadi kita nggak pakai P dulu. Jadi langsung kita input. Nah, input. Kita masukin type-nya email. Kemudian pakai request. Oh my god. Oh guys. Salah letak. Request, kemudian value. Value-nya kita masukin kosong dulu guys. Kemudian ID email, ya kita masukin ID email aja. Oke guys, lanjut kita bikin inputnya. Yang ini mungkin kita copy aja kali ya, ntar tinggal ditukar. Nah gitu guys. Email ini kita ganti sama password. Nah kalau udah lanjut kita input pakai on click. Nah inputnya ya guys, on click itu kita isi masuk. Nah begitu guys. Type-nya button. And then value-nya masuk. Nah kalau udah gini kita bisa lihat di open.observer. Dadah. Nah baru begini guys. Ini tuh tadi kita bikin. Nah dia belum bisa diakses karena kita belum sambungin sama JS-nya. Kita mau bikin yang eksternal ya guys. Berarti kalau kita mau bikin eksternal, kita harus bikin file baru lagi. Aku kasih aja namanya cabang JS. Ya, gitu guys. Nah kalau udah begini, nah kalau udah begini kita masukin ya kayak CSS gitu ya, tapi ini JavaScript kita masukin. Yang pertama untuk sebagai tandanya kita bikin judulnya dulu, percabangan
if. Ini komen aja, karena ini tuh cuma sebagai judul doang ya, biar jelas yang mana yang if, yang mana yang if else, yang mana yang if else if, nah, gitu guys. Jadi sini kita masukin var variabelnya total belanja. Total belanja itu aku udah masukin di sini tuh 20.000 deh misalnya, 20.000. Nah kalau udah kita masukin deh if-nya. If-nya itu total belanja besar dari besar dari 5.000 misalnya. Nah jadi begini guys, kemudian kita tampilin di HTML-nya dokumen. Kita tampilin di dokumennya ya, di ini ya, kita tampilin dokumen dot get seperti biasa, by id. Jadi kita bikin id-nya itu if kemudian dot inner html. Nah kalau dia nanti total belanjanya 2.000 besar dari 20.000 besar dari 5.000, benar dia bakal dapat. Nah selamat dapat mobil. Nah coba kita lihat. Nah ini bisa kita lihat, tapi karena kita belum azan guys. Oke guys, tadi kita udah bikin cabangnya, jadi kita mau hubungin pakai script. Nah kita hubunginnya di dalam script ini begini guys. Kemudian tadi kita bikin cabang JS ship, kita bisa lihat. Nah bener kan, selamat dapat mobil, begitu guys. Next kita ke cabang yang kedua, kita langsung aja ya, cabang kedua. Main aja, ini cuma sebagai tanda doang. Masukin variabelnya. Alah, typo guys. Semua aja. If umur, apa aku typo? Nah gitu guys. If umur besar sama dengan berapa ya?
12 mungkin ya, ini opsional ya, kalian bikin berapa. Ini sebagai contoh. Nah di sini kita bakalan masukin alsnya. Kita ini dokumen dulu ya. Nah gitu guys, if karena ini if else, jadi kita ganti id-nya. Soalnya tadi kita udah bikin if else id-nya. Selamat dapat apa ya? Dapat sepeda nah, misalnya. Kemudian di sini ada else-nya. Maksudnya itu kalau umurnya 15 lebih umurnya 15 misalnya. Kemudian jika umur dia 12 tapi di sini 15 besar sama 12, berarti if jika ini benar maka dia dapat sepeda. Jika salah kita masukin ke else-nya ya. Else itu jika salah. Nah begitu guys. Sama caranya kita copy aja kali biar cepat. Selamat nggak dapat dong seharusnya. Nah kalau udah ini guys, langsung kelihatan kan hasilnya. Tuh, selamat dapat sepeda. Itu kalau dia benar. Kalau misalnya ini lebih gede dari 15, maka dia nggak dapat apa-apa. Gitu guys, maksudnya ya. Kemudian lanjut ke percabangan ketiga. Percabangan, nah ini lebih rumit lagi. If, else, if. Komen aja ya. Kemudian kita masukin variabelnya. Di sini variabelnya itu kayak kupon gitu guys. Kayak kupon misalnya. Ini nah misalnya di sini ada var kuponnya, kita kasih 20 deh misalnya. Terus if jika if yang ini jika kuponnya besar sama dengan kupon nah misalnya aku di sini masukin kuponnya besar sama dengan 11 misal ya guys, terus kita tinggal masukin, kita ambil dari sini aja ya. Baik, kita kasih crawl dulu. Nah begitu guys.
if else if. Nah ini ID-nya kita tambah sama if. Kemudian dalamnya kalian bisa ganti. Aku di sini gantinya dengan dapat jam kali ya. Nah udah deh. Kemudian else if-nya. Itu kita masukin kuponnya besar sama dengan besar sama dengan berapa ya? 9 misalnya. Nah gitu. Jangan lupa kurung kerawalnya, masukin dokumennya. Itu guys. Ini kita ganti ya. Dapat apa? Dapat gamis. Pasti tulisannya Horaya. Kita klik ya. Terus kita masukin lagi. Ini karena sama ya guys, sama-sama yang di atas. Nah if else if-nya ini boleh masukin berapa gitu. Aku di sini masukin 2 aja kali. Ya 2 aja. Nah begini guys. Ini tinggal kita ganti aja. 6 mungkin. Dapat apa ya? Dapat laptop. Nah begini guys. Habis itu kita masukin yang si else-nya lagi. Else itu nah kalau nggak ada apa-apa jadi dia nggak bakal dapat apa-apa gitu maksudnya guys. Aduh nah keblok semua. Aku cuma mau ngambil ini. Kenapa keblok semua? Maaf guys, maaf. Kita manual. Kalau diketik mungkin kayak makan waktu ya. Jadi aku copy aja. Ya copy paste. Nah ini tinggal diganti. Zong. Nah gitu. Ini pakai zong. Gitu. Nah ini nih misalnya dia punya kuponnya 20. Terus misalnya ketentuannya 20. Terus dia punya 11. Maka 20 itu lebih besar dari 11. Berarti benar. Dan dia bisa dapat rojam. Gitu. Kita lihat di sini. Nah dapat rojam. Karena dia 11, 20 lebih gede dari 11. Dan itu benar. Dan dia bisa dapat rojam. Gitu guys. Oke, next ke percabangan yang keempat, percabangan sweet cash. Ini percabangannya agak ribet tapi sama aja ya. Kita komen untuk judul. Aduh. Nah percabangan sweet
Di sini aku mau masukin variabelnya. Variabelnya misalnya umur di sini aku mau masukin umur peserta, kemudian kita pakai prompt. Mana ya, aduh. Umur Anda di sini. Oke, habis itu kita masukin variabelnya lomba. Nah, jadi kita bakal ada lomba gitu nanti. Oke, pakai ini kali ya biar bagus. Terus switch. Nah, kalau udah bener ntar dia ada deh. Nah, ini. Nah, gitu guys. Bikin terus pakai berawal. Nah, di sini deh baru kalian bisa masukin cashnya umur peserta ya aku bikin di sini. Nah, makanya cashnya itu adalah umur peserta, misalnya umur peserta. Terus ini tuh besar sama dengan 20 misalnya. Lombanya misalnya ini aku boleh ikut panjat pinang. Jadi misalnya dia tuh ini contoh ya, dia mau ikut lomba 17-an, tapi registrasinya harus pakai ini harus lewat web gitu. Nah gitu agak ribet emang ya. Boleh ikut benar nggak ya, switch. Aku mau periksa dulu ID-nya benar apa enggak, aku ragu soalnya guys. Nah benar, switch cash. Switch cash, kemudian seperti biasa .inner.html habis itu sama dengan lomba. Atau kayaknya kita harus ganti deh guys, atau kita coba dulu ya. Lomba, dia seperti menolak gitu tuh kan. Lomba, oke, lomba terus
terus kita pakai break supaya lebih ini ada jarak. Malah kehapus. Kayaknya dia menolak lomba. Tetap nggak bisa guys. Atau kita ganti sama olimpiade kali ya. Nah, oke guys, di sini kita udah isi olimpiade. Misalnya di sini dia umurnya lebih dari 20, besar dari 20, 21, 22, berarti dia boleh ikut olimpiade matematika. Kalau kecil dari 20 berarti dia cuma boleh fisika, begitu ya. Jadi kita coba kita bukanya. Nah, ketik umurannya di sini. Misalnya aku ketik tadi 17 ya, aku mau 18. Nah, boleh ikut olimpiade fisika. Begitu guys. Tuh, karena tadi di sini kalau yang lebih dari 17 berarti dia boleh ikut olimpiade fisika. Oke, next kita ke percabangan yang kelima. Itu namanya percabangan nest.
next step. Kemudian di sini kita bakal tulis var-nya dulu. var-nya itu user ya, kemudian begini. Maaf guys, aku salah kurung, seharusnya kita pakai kurung ya, kurung berawal. Kemudian kita sini bisa masukin nama. Ini untuk yang datanya nanti ya, untuk datanya nama. Kita pakai string kemudian email. Saya ada beribet ya. Kemudian apaan? Nah, oh maaf guys, aku lupa buat ngasih kutipnya. Nah gini, terus passwordnya itu 1 2 3 4 5. Nah begini. Kemudian role-nya masukin sini admin atau pemilik deh, pemilik. Kita bervariasi ya. Nah kalau udah kalau udah gini kita masukin function. Nah function ini ya, function terus masuk pasti ada yang salah. Ini guys, salah aku. Nah aku ada yang lupa, kalau setiap kita masukin ini kita kasih ini koma, jangan lupa komanya setelah string gitu ya guys. Kalian juga harus hati-hati, jangan sampai typo atau salah tulis ya. Kemudian di sini aku masukin variabelnya emailnya, kemudian kita bakal munculin di dokumen get email by id. Seperti biasa, id nya email terus dot value. Nah begini guys maksudnya. Kemudian yang password nah, kita ganti ini sama password.
Ini kita ganti variabelnya sama password. Nah kalau udah begini baru deh kita masukin if-nya. Email. Nah ini maksudnya user, kemudian nanti bakal kita masukin email, kemudian jangan lupa pakai ini. Oke guys. Nah selanjutnya password. Nah kalau udah masukin email kemudian masukin password, begitu maksudnya nanti ya guys. Lagi roll dot guys, aku lupa masukin usernya. Baru kita bikin dot roll, habis password nanti dia bakal muncul rollnya. Rollnya sini aku masukin rollnya pemilik ya, maksudnya pemilik akunnya. Gitu guys. Nah kalau udah benar nanti dia bakal muncul begini. Aku bikin ya, selamat datang user tambah user. Oh my god, ini aku salah guys, harusnya dia nggak ikutan karena dia tuh ada di sini. Kita bikin baru aja ya, karena ini aku udah typo banget. Nah, begitu. Pokoknya begitu. Selamat datang. Nah di sini baru kita tambahin. Baru kita tambahin user dot nama. Nah begitu nanti guys. User dot nama biar rapi. Masukin nggak boleh masuk. Jadi kalau kalian salah bikinnya, salah satu
kalau kalian salah bikinnya semua, dia bakalan nggak bisa masuk, nggak boleh masuk. Nah di sini aku bikin else lagi itu. Nah begitu guys, kita coba ya, bismillah. Nah misalnya ketik terserah deh. Nah kamu bukannya punya akun, jadi aku bukan punya akun guys. Coba aku benerin, alia mail.com, kemudian passwordnya itu 345, kita masuk. Nah selamat datang Alia. Aduh, tapi ini aku ada yang typo deh kayaknya, soalnya ini harusnya berjarak kayak gini. Gak ada, ntar kita benerin ya guys. Nah di sini kayaknya. Nah, kita lanjut ya guys. Kita lanjut ke percabangan yang ke-6. Panggil yang ke-6 ya guys. Semoga. Percabangan ternary. Nah gitu guys. Nah ini dia hampir sama yang di atas, cuman ini lebih singkat padat gitu guys. Nih misalnya pertanyaannya kita pakai prom ya. Kemudian kita isi di sini pertanyaannya, apakah nasi. Nah begitu guys. Apakah nasi padang kita enak? Dan ntar ada variabel jawaban. Jawaban. Baru deh kita masukin variabel pertanyaan, kemudian kita masukin top up cash. Itu tuh buat apa guys, itu buat biar dia kapital gitu, biar dia kapital semua. Nah jawabannya
my god, dia malah kayak di dalam guys. Aku salah guys, maaf guys. Ini nggak diisi ya. Jadi kita langsung ke kasih ini, kemudian baru deh dikasih jawabannya. Nah begitu. Iya dong, aduh, ntar aku typo lagi. Baru deh dikasih tanda tanya. Tanda tanya. Kalau benar, dia bakal jawabnya bakal benar, dan kalau salah kita kasih ini guys. Salah. Nah, kita bakal munculin dokumennya. Dokumen dot get element by id, id-nya ternary dot inner tnr. Nah di sini aku bikinnya jawaban. Kita coba lihat ya guys. Apakah nasi padang itu enak? Coba kita jawab tidak. Apa yang terjadi? Salah. Tuh, dia bakal muncul salah. Kalau kita jawab iya dong, dia pasti bakal munculnya benar. Nah, kira-kira begitu ya guys tentang 6 percabangan pada JavaScript. Ada if else, if, switch case, nested, dan ternary. Nah, sekarang kita lanjut ke ini guys. Kan udah, kita lanjut ke data object. Oke guys, di sini kita bakal lanjut bikin data object. Ya, contoh data object. Atau data object deh. Object.html. Nah gitu guys, seperti biasa. Langsung kita masuk ke body. Nah di sini bersih. Kita masukin H1 dulu pakai ID supaya kita bisa bikin ID-nya gitu guys. ID-nya aku bikin object. Kemudian di sini aku bikin script ya, tuh, and then masukin constnya aku bikin biodata atau apa ya, yang lain deh. Constnya profile kemudian nama. Nah di sini aku bikin nama aku, ini pakai script ya, Alia Arulda, terus umur, jangan deh, profile nama aku Alia Arulda, tanggal lahir, TTL aja.
kita skip lagi. Nah gini guys, mana deh. Nah abis itu kita baru dibikin ya, untuk munculin di ininya kita bikin dokumen dot get element by id object, kemudian maaf guys, aku lupa kasih kutipnya, object kemudian dot, oh my god, object dot inner html, kemudian baru deh kita bikin di sini dia pindah ke bawah. Nah, baru deh kita bikin di sini pakainya ini. Bentar guys. Nah, di sini contohnya misalnya nama aku. Nah, baru deh kalian masukin ini tanda dolar gitu. Nah, baru deh. Aku tadi bikinnya profile ya, profile dot nama dong berarti. Oh guys, aku salah bikin kurung. Jadi kurangnya tuh harus kurung ini. Kurung awal. Nah, gitu guys. Aku lahir di. Nah, baru deh kalian masukin profile dot lahir gitu. Jadi kayak gitu seterusnya, tapi jangan lupa dikasih ini. Astagfirullahaladzim, maaf guys. Nah kayak begini. Kemudian hobi aku, bentar aku lupa kasih ini. Kemudian ini profile dot hobi. Jadi gitu seterusnya. Kalau kalian mau tambahin juga nggak apa-apa. Gini guys, nama aku Alia Roda, aku lahir di Payangsarai, hobi aku nggak ada. Jadi kayak gitu guys. Setelah kita mau lihat di live servernya, cara. Jadi kan aku cuman bikin Alia Roda, terus Payangsarai, terus nggak ada. Sekarang aku tambahin ini, tapi pakai yang tadi, pakai dolar-dolar tadi, gitu guys. Jadi gitu aja dari aku. Maafkan kalau ada salah karena masih amatiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.